Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling Allah cintai, di tempat yang terbaik yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah pula tadi sudah diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, utawi nek basa Jawane ruwah, istilah di Jawa. Jadi teman-teman walaupun ada di pondok pesantren, tapi nanti kan kalau setelah lulus di pondok pesantren terjunnya ke masyarakat. Betul? Atau nanti teman-teman kalau sudah lulus mau ke Amerika gitu, ya mungkin ada sih yang keluar kota ya, ada yang keluar negeri, tapi kebanyakan pasti ada di masyarakat di Nusantara atau di Indonesia ini. Sehingga kemudian nanti teman-teman dakwahnya ya akan berhadapan dengan kebanyakan orang-orang Jawa gitu ya. Dan alangkah kemudian bijak dan indahnya kalau kemudian kita ini juga sedikit banyak belajar bagaimana tentang Jawa, termasuk diantaranya budaya atau tradisi yang ada di Jawa atau Nusantara ini. Termasuk Jawa juga ada istilah-istilah bulan yang sebetulnya istilah bulan-bulan dalam Jawa ini ya mirip-mirip dengan Islam ya. Sehingga kalau kemudian kita ini faham, teman-teman juga faham, maka lebih enak masuk dakwahnya, kan lebih enak, lebih bisa diterima sembari mengenalkan bulan-bulan dalam Islam, tapi juga panjenengan teman-teman tahu bulan-bulan dalam istilah Jawa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum
Di surah At-Taubah ayat keberapa? 36. Inna iddatash syuhur indallahi itsna asyara syahran. Bahwasanya Allah menetapkan dalam satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau dalam kalender Islam ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Jawa Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Ba'da, Dzulqa'dah, Besar. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Ya. Ini penting ya. Kita mengetahui budaya atau tradisi di Jawa ini penting. Nanti kaitannya dengan masuk dakwah kepada mereka. Nah, apalagi kemudian teman-teman mulai belajar bahasa Jawa ya ora ketang campur-campur gak apa-apa. Yang penting nanti ketika masuk dakwah ke masyarakat itu kalau pakai bahasa Jawa, orang-orang tua atau orang-orang sepuh itu lebih bisa mudah untuk menerima, kan gitu nggih. Nah, sakmenika kula panjenengan sami wonten ing sasi Ruwah utawi Sya'ban. Tepatipun tanggal pinten iki, Adik-adik? Sya'ban tanggal berapa? Gak apal tak ulih kening pondok loh. Tanggal 6. Ya, tanggal 6 Sya'ban atau Ruwah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ngendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadisipun yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu. Ternyata bulan Sya'ban menika termasuk bulan yang sebagian manusia itu terlalaikan. Wonten sanes hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring ngendikan, nikmatani maqbunun katsirun minan nas. Wonten dua kenikmatan, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terlalaikan. Apa dua kenikmatan tersebut? Nikmat as-sihah dan yang kedua as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini ternyata ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua nikmat yang kula panjenengan sok kadang terlalaikan. Coba kita bisa lihat kok, kalau orang sedang sakit, nek wong lagi loro munine piye? Ya Allah paringi sehat. Mungkin nek kula sehat ya Allah tak salat. Mungkin nek kula sehat ya Allah tak ngaji. Mungkin nek kula sehat ya Allah tak tadarusan. Mungkin nek kula sehat ya Allah macem-macem pengennya. Tapi begitu diberi sehat, apa yang terjadi? Lali atau ngelali? Ngelali, ya gitu ya. Sama ketika orang sibuk dijak pengajian, ayo mas bro pengajian. Aduh aku sibuk banget ya, akeh pesanan, akeh orderan, aku lagi akeh gawean, ini dikejar deadline, aku harus garap ini itu, menyelesaikan ini dan itu. Kowe nek wis longgar, mengko nek wis longgar. Tapi begitu nanti longgar diajak pengajian, alasannya waduh jane aku longgar tapi yo anu enek acara keluarga yo, aku prei yo mung dina iki nek mosok nggo keluargaku ora nek wektune ya. Nah, ini. Jadi itulah manusia yang terkadang dia terlalaikan dengan kenikmatan yang Allah berikan, dan di antara sekian banyak kenikmatan yang membuat manusia itu lalai yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ananging ya alhamdulillah kula panjenengan sami sak menika pinaringan sehat. Nih sehat semua kan ini? Badan sehat? Jiwanya sehat? Dompetnya sehat? Gak duwe dompet Ustaz. Tak sai yo, tak plastiki Ustaz. Oh insyaallah.
Kemudian juga alhamdulillah kula panjenengan diberikan Allah nikmat waktu luang yang sehingga kemudian kula panjenengan sami saged ngrawuhi pengaosan ing dalu menika wonten Masjid Darul Ilmi PIP. Yang alhamdulillah masjidnya cete anyar. Lah mosok ngimami salat tok sirahe kegorokan cat iki lho ya masyaallah. Kaya ning salju ngoten lho ya masyaallah. Ya alhamdulillah pun niki pun dikerok-keroki ya. Diganti cat ya masyaallah. Alhamdulillah. Lah termasuk bulan yang kebanyakan atau sebagian dari manusia terlalaikan nggih menika sasi ruwah utawi bulan Sya'ban. Lah kok saged nggih saderengipun bulan Sya'ban wingi bulan apa Adik-adik? Rajab utawi Rajab. Lah bulan Rajab termasuk di antara Arba'atun Hurum, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan kan? Yang mana bulan Rajab ini memiliki keutamaan salah satu di antaranya sinten kemawon kula panjenengan sami yang mengisi bulan Rajab, mengisi 4 bulan yang suci yang mulia termasuk di antaranya bulan Rajab dengan kebaikan amal soleh ketaatan ibadah apapun bentuknya, maka pahalanya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikannya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Ananging kesawangsulipun nek kula panjenengan sami kok ngantek nglakoni maksiat wonten ing sekawan 4 bulan yang suci yang dimuliakan termasuk diantaranya bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dosanya. Nah, sak menika keutamaan bulan Rajab. Lah, akhirnya kemudian di bulan Rajab banyak manusia yang gaspol. Satset wat das-des ya. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan, makin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab pahalanya ditambah. Balasan kebaikannya ditambah. Lah begitu bulan Rajab pun rampung, tak ambekan-ambekan sih. Tak leren-leren sih ning nggon sasi Sya'ban ki tak leren-leren sih, tak ambekan-ambekan sih, tak leyeh-leyeh sih, tak santai-santai sih mumpung urung mlebu bulan Ramadan. Sebab nek mlebu bulan Ramadan nek pun kula panjenengan sami dipertemukan masuk di bulan Ramadan wis gak iso leren. Ini ibadah terus nganggur sithik ya nyekel Quran ya maos Quran kudu kejar target 1 hari minimal 1 juz. Gak ono lerene Ramadan gak iso leren. Tapi ya wonten nek kaum-kaum rebahan ngaten nika nggih, ngertos kaum rebahan nggih. Dalile napa? An-naumu ibadah. Oh niki nek digugah dalile an-naumu ibadah iki pondok ngendi ngene ya. Jare turune wong iki nek nggon sasi Ramadan iki ibadah. Nek bar sahur ngantek buka turu terus ya mending mati wae kan ini ya. Gak usah tangi ya. Wong ket bar sahur ngantek meh buka ya, bar sahur turu tangine meh buka. Ngono njaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadare sapa ya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal para salafus saleh utawi tirakate tiyang Jawi kondangi terkenale masyhuri tirakate tiyang Jawi niku wonten kalih. Yang pertama sedikit tidur, yang kedua sedikit makan. Niku tirakate tiyang Jawi. Akeh melek, ya sedikit tidur. Yang kedua apa? Sedikit makan alias apa? Banyak puasa. Oh ternyata luar biasa nggih.
apa yang menjadi tirakatnya orang-orang Jawa itu ternyata tak jauh beda dengan Islam. Neng janjane kula panjenengan adik-adik ya karo Rasulullah bedone mung sithik. Nek Rasulullah sithik tidur ya. Nek Rasulullah sedikit tidur, nek kita sedikit-sedikit tidur. Nek Rasulullah sedikit makan, nek kita sedikit-sedikit. Dadosé benten niku kula panjenengan kalih Rasulullah niku namung sekedhik, hanya sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Ya toh, mangan terus ya, masya Allah. Ya nek dikai seneng nggih tidak, dimaem ya toh, masya Allah. Nek sing ketake rumangsane rung maem kok lah kok wis entek ngono aku. Jejermu tersangkane ya. Dicupuk jejere ya. Nek ngono cek mending le, adae jek isih enek, adae wis ilang yo kan. Wae delikke ning sarunge bukaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang, sebagian orang ini terlalaikan dari bulan Sya'ban karena mereka sudah capek di bulan Rajab dan akhirnya menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk ambil nafas, bulan untuk tarik nafas, bulan untuk lerense, bulan untuk santai-santai sik mumpung durung mlebu ing sasi Ramadan. Sebab nek wis masuk bulan Ramadan gak iso leren. Lah ini yang kemudian terlalaikan. Terus nggih wonten nek tiyang niku ahli maksiat. Ahli maksiat itu sebendinane maksiat. Wis kulinane wis maksiat. Rutinitane sih maksiat. Mereka akan mengatakan mumpung rong Ramadan maksiate tak losdol kese. Mumpung rong Ramadan, sebab nek Ramadan wis gak oleh ngopo-ngopo. Ramadan wis gak oleh maksiat. Ramadan nek maksiat ya posone ora percuma, ra kanggo. Ramadan nek maksiat ya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, rabaso imin hatuhu min siyamihil juwal atas. Posone entuke mung ngelak karo luwe. Entuke mung luwe karo ngelak tok. Gak entuk pahala, pahalanya rusak atau bahkan puasanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya jeneng poso kok jek maksiat, poso model apa? Nanti ada kita temui orang yang puasa neng gak sholat 5 waktu. Bar sahur turu. Duhur gak tangi, gak sholat, asar gak tangi, gak sholat, maghrib gak tangi, gak sholat, esak yo gak tangi, gak sholat, yo ora melu tarwehan, neng melu bakdo yang nganyeli to. Begitu melu bakdo, dongane apa? Alhamdulillah, sudah suci sebagaimana bayi yang lahir ke dunia. Suci apa? Gak sholat bro. Posone ger formalitas tok, melu sahur, melu buka jam 09.00 sarapane soto ya padha wae. Masyaallah. Dadosipun nek tiyang Jawi sebagaimana yang kami sampaikan kemarin-kemarin, sejatose poso niku bukan hanya menahan perut, bukan hanya tidak makan, tidak minum dan tidak jima bagi suami istri di siang hari. Ananging sejatose poso niku napa? Jogo babakan hawa songo. Nek tiyang Jawi niku jogo babakan hawa songo. Ngerti apa gak? Ngerti apa gak? Gak ngerti. Ojo Jawa ilang Jawane lho ya. Jogo bolongan sing cacahe songo. Kula panjenengan ki nggadahi bolongan sing cacahe songo. Bolongan apa wae? Mata pira? Bolongan mata pira? Kalih. Terus kuping kali, terus irung kali, enek irungnya bolongannya siji tok enek. Mulut bolongannya piro? 1,5. 8 bang ya? Piro niki? 7. Kurang loro nggone ngendi? Ngisor, sekono ya.
Ngerti nggone gak ngerti jenenge aku ya. Lah, ada lubang yang jumlahnya 9 yang ada Allah berikan pada diri kita, yang itu harus dijaga, jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah. Menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Menika sejatose poso. Nek poso nek iso ngono kuwi ndak mau ya, menjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki dari hal yang diharamkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya la'allakum tattaqun. Puasanya akan menjadikannya orang yang bertakwa. Jadi puasa bukan hanya laisa minal akli wasyarab, bukan hanya menahan makan dan minum saja, bukan hanya itu. Fahimtum? Masya Allah, apal-apal bahasa Arab kabeh ya. Apal iku kuwi tausane ya, Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Sya'ban ini bulan di mana sebagian dari manusia lalai, ya, bersantai-santai, berleha-leha, mumpung belum masuk bulan Ramadan. Nah, nek kula panjenengan sami ampun ngantos mekaten. Ngoten nggih? Nggih? Ya. Lah terus bagaimana Ustaz? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban menika nggadahi keutamaan. Bulan Sya'ban menika nggadahi keutamaan. Apa keutamaan dari bulan Sya'ban? Keutamaan dari bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban menika amal kula panjenengan sami diangkat, dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun kula panjenengan menghadiri ngrawuhi pengaosan ing dalu menika wonten Masjid Darul Ilmi PIP, itu dilaporkan, dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh fulan, oh fulana hadir di pengajian. Apapun amalnya, amal soleh ia diangkat, amal salah ia diangkat. Lah kira-kira adik-adik pengennya amal soleh apa amal salah yang diangkat? Amal soleh. Tiang niku nek kerja kok diawasi CCTV, utawi tiang niku nek kerja nyambut damel kok diawasi karo bose, kira-kira kerjane piye? Tenanan apa gak? Tenanan. Nah, wonten masjid Syekh Zayed. Syekh Zayed itu kan pun anu nggih Pak nggih. Pak Beng pun buka tenaga kerja. Oh, sing do kerja ning nggon masjid Syekh Zayed war koso tenan, Pak. Ya kaya ning Saudi. Cleaning service gak oleh lendetan. Ya, wis poin kudu ngadeg, kudu mlaku terus. Gak oleh moto-moto. Oh, Masya Allah. Sampai konangan CCTV, kok lendetan, kok linggu-lingguan, kok santai-santai, langsung keluar SP, surat peringatan. Kok ngerti Ustaz? Bocahku gilingan kena, Pak. Bocahku gilingan ketompo kena SP. Goro-gorone lendetan karo moto-moto. Nah, ternyata orang tuh nek kerja diawasi CCTV, diawasi mandor, diawasi bos, kerjane tenanan, ya. Ojo nganti nglakoni salah. Jangan sampai melanggar peraturan. Lah ketika kemudian kula panjenengan adik-adik di bulan Sya'ban ini amalnya dinaikkan dan dilaporkan atau diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beriman harusnya kita semangat melakukan amal soleh atau amal salah? Amal soleh, supaya nanti kita ini dikenal, ya, dilihat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang sibuk dalam amal soleh, ya. Bukan amal salah. Nek amal salah ya malulah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wong dikai ambegan, ya, dikai nikmat, dikai rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin rizkinya Allah Subhanahu wa taala.
Ambekan ya iso ambekan ya ambekane gratis. Nek tuku tabung oksigen yo larang kaya ning Covid wingi ya. Wong-wong sing do kena Covid akhirnya do bingung golek tabung oksigen. Ambekane nganggo tabung oksigen regane larang pisan. Wis larang langka ya. Kenapa langka ya akeh sing kena Covid. Ambekan bayar ya ternyata larang. Satu tabung tuh pinten ya Pak Bing? Satu tabung itu 300-an ya. 300-an ribu loh. Bayangkan, kita ini sudah berapa tahun ambekan gratis ya. Gak bayar ya. Nah, ketika kemudian sudah Allah fasilitasi, sudah Allah berikan rizki, sudah Allah berikan nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang kita sendiri tidak mungkin bisa untuk menghitung nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan itu untuk apa? Amal saleh. Jadikan itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu semua sebagai bekal akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Surah Al-Qasas ayat ke-77 ila akhir ayat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lajeng hadisipun wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Lah ketika amal ini dinaikkan, dilaporkan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin ketika ini amal diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah, beliau sedang puasa, ana shaim. Beliau sedang puasa. Saya sedang puasa. Ketika amalku diangkat, aku kepingin aku lagi poso. Yang sehingga kemudian salah satu amal yang disunahkan di bulan Sya'ban yaitu memperbanyak berpuasa. Bahkan saking banyaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Ben iso poso akeh piye? Nek poso sesasi muput kan gak oleh. Liyane Ramadan gak oleh, poso sesasi muput gak oleh. Nah, terus bagaimana cara memperbanyak puasa? Kan ada 3 puasa yang masyhur kan, ada 3 puasa yang disunahkan untuk kita bisa kerjakan. Yang pertama puasa Senin, Kamis. Ini yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua puasa apa? Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Yang ketiga puasa Yaumul Bid, 3 hari dalam 1 bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi kalender Islam loh ya, tanggal Islam. Sebab benten mengke. Iki Februari urung ganti, Februari urung entek. Entek Februari kapan? Sesuk ya? Februari hanya sampai tanggal berapa? 28. Kadang enek anu nggih, enek kanca, sok tak jajakne. Tenane, iya tak jajakne. Kapan? Yuk tanggal 30 Februari ya gak ngarah petuk. Februari tekan tanggal 28 tok ya, jajak kene tanggal 30 Februari. Tulisi dhewe kalendere. Ya. Terus kemarin tanggal 14 Februari ada Valentine. Nek santri-santri ini Valentine apa ora? Nane lho. Nane. Nek santri ya ora ngeki coklat no ya, nek santri ngejak akad yo nih ya. Nek wani model-model gak wani ngono kita iki ya. Cek cilik Ustaz Sale tak nyantri riyen alhamdulillah wis mesti nyantri sih, apal Quran sih. Nek jenengan wis apal Quran, wong wedok do ngantri. Betul ndak? Ya, sebab sekarang sudah jadi tren pengen dapat suami yang hafal
Quran. Minimal ya hafal surah Ar-Rahman. Dia mau macane Ar-Rahman to? Bu wong wedok-wedok saiki njaluke mahare Ar-Rahman. Masyaallah. Ora hafal Ar-Rahman ya setel ketip wae ya. Lambene mau ngap-ngap tok. Lip sync ya. Ya Allah, wong wedok kok gampang men njaluke gerak Ar-Rahman ya. Masyaallah. Khadijah lho 100 unta ngono lho ya, keren njaluke 100 unta ya. Nggih do mampu ra 100 unta ya. Sak wedhus e glagepen 100 unta ya Allah. Ananging nek wong wedok ya, wong wedok niku perempuan itu yang paling berkah, yang paling murah maharnya. Riyen wonten sahabat sing pengen rabi. Ki do pengen rabi ya ora? Pengen. Kita sing kepengin banget sapa iki? Selak kepengin banget sapa? Ya. Ra duwe apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wis to, golek ana ning omahmu gledah-gledahan enek apa sing iso didadekke mahar, raketang mung cincin besi." Cincin besi kuwi apa? Bendrat. Wis gak apa-apa, rabi yo mahare bendrat. Nek ra duwe isin ya ora apa-apa ngene iki. Kalau sak menika nek ning Jawa paling murah atau mahare nek ning Jawa napa? Seperangkat alat salat. Wis penak banget seperangkat alat salat. Kayak sajadah, kayak rukuh dadi sah ngono niku, masyaallah. Nek rabimu ning Kalimantan, rabimu ning Sulawesi ger mahare seperangkat alat salat wis kon mulih kowe. Ning Kalimantan, Sulawesi itu mahare larang ya. Wis golek wong Solo mahare paling murah. Golek wong Solo mahare paling murah, kayak ilmu kenatok wis dadi ya, masyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah yang paling berkah, yang paling sedikit maharnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang disunnahkan di bulan Sya'ban nggih menika puasa. Nah, terus ben posone awake dhewe akeh ben nek poso ndawut iki berarti ya mung entuk 15 dina lho ya. Sehari puasa, sehari ndak itu kan paling sesasi ya untuk mung 15 dina. Ijik turah 15. Lah terus bagaimana supaya kemudian kita bisa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini? Manggatoke, manglakoni kabeh. Dawute ya dilakoni, Senin Kemis ya dilakoni, Yaumul Bete ya dilakoni. Wis iki bakale akeh entuke. Nek praktekipun ya contoh nglakoni poso Daud, Minggu poso, Senin berbuka, Selasa poso. Niku nek Daud. Tapi nek nglakoni Senin Kamis berarti Minggu poso, Senin ya poso, Selasa ya poso. Mengko rebone buka, Kemise poso. Berarti kathah to nggih? Jadi Dawute ya dilakoni, Senin Kemis ya dilakoni, Yaumul Bete ya dilakoni. Nek saged mekaten yakin jenengan kathah posone di bulan Sya'ban. Tetapi sebanyak-banyaknya puasa di bulan Sya'ban ya ndak boleh sesasi muput poso terus, mesti kan ada waktu berbuka. Raketan beberapa hari, di hari yang sedikit kita berbuka. Maksudnya berbuka itu gak poso. Ojo poso sesasi muput, gak oleh. Kemudian apa? Salam Al-Kahil beliau juga mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban menika dikenal dengan Syahrul Qurra. Qurra itu apa? Qurra itu apa? Qurra niku napa? Mosok ra mudeng Qurra ya. Nek sing biasane tukang maca Quran ki lho jenenge apa? Nah, qari atau qurra, para pembaca Al-Qur'an. Nek sasi Ramadan Syahrul Qur'an. Nek sasi Ramadan disebut bulan Al-Qur'an sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dalilipun surah Al-Baqarah ayatnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wis hafal napa dereng? Iki nggo bahan kultum lho ya, dihafalke. Santri-santri kan sampean bakale kena jatah kultum kabeh to iki. Nah. Sing gak wani kultum sapa?
Ya. Terus dalil yang selanjutnya surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, tapi nek di bulan Sya'ban disebut oleh para ulama sebagai syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Artosipun apa yang dimaksud? Yang dimaksud para ulama dulu nek di bulan Sya'ban mereka banyak puasa dan mereka banyak membaca Al-Quran. Idep-idep tinggal latihan. Sebab nanti di bulan Ramadan ya ibadah intinya kan itu. Ibadah intinya selain daripada yang wajib ya, sholat 5 waktu ya tetap harus dijaga. Ojo ngantek wong sholat tarawih nek gak sholat subuh ya percuma. Sholat tarawih mempong gak sholat subuh. Ya. Sholat tahajudnya mempong subuh kawanan ya padha wae. Enek. Wong teko ora iki. Ya wonten. Nggih. Tapi panjenengan nggih mirsani to, nanti nek panjenengan adik-adik terjun ke masyarakat akan menemui itu, akan menemui orang yang sholat tarawihnya semangat ning sholat subuhe lodang. Yang sehingga banyak jamaah sholat tarawih daripada jamaah sholat subuh. Nek neng pondok terus ya padha wae. Nek santri ya aja ning pondok terus, wong santri ning pondok terus. Nek santri ya terjun ngramekne masjid masyarakat, ngrameke musolane warga, dadosipun panjenengan ben ngerti janjane realitane piye. Nah ning pondok ya rame terus. Wong kabeh santri sampai kabeh mudeng. Tapi nek ning nggon masyarakat lah barulah kita tahu janjane realitane ki piye. Nah, maka tenjama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dadosipun amalannya selain daripada yang wajib apa? Amalan pokok di bulan Ramadan satu puasa, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga salat malam, qiyamul lail nggih menika salat tarawih. Nek ning pondok saya yakin sudah biasa. Mesti teman-teman tangini yo jam 3. Apa sih tahajud sih, salat malam sih. Mosok santri kok tangi jam 6 santri model opo ya. Nek biasanya santri nek sing kawanan hukumannya apa? Ada hukuman enggak? Apa hukumannya? Apa? Rolling. Gulung-gulung maksudnya. Oh, wah cocok ya. Gulung-gulung pokon push up ngono ya. Apa kon melayu ngubengi pesantren ping 50 kelenger to ya. Masya Allah. Ya, memang harus ada iqab, harus ada hukuman untuk dalam rangka mendisiplinkan. Janjane bukan hanya di lingkungan pondok, Pak. Kami punya kawan-kawan itu yang sepakat kalau ngantek kawanan atau terlambat sholatnya ada iqabnya apa? Push up. Cobi bapak-bapak menanamkan di dalam dirinya sendiri walaupun orang mondok, tetapi kalau ngantek subuh kawanan push up. Tentukan seberapa mampunya, 20, 30. Kalau kami di kawan-kawan iqabnya 50 push up. Kalau sampai subuh kawanan push up 50, nanti di video. Push up di video, tinggal laporan. Oh gitu, harus disiplin. Jadi walaupun tidak di pondok tapi ada nuansa pondok di rumah. Ada pendidikan pondok di rumah. Nanti teman-teman yo gitu nek wis gak ning pondok terus pulang ke rumah ya harus tetap dijalankan yang namanya tradisi atau budaya di pondok. Kok ngantek kawanan ya push up, lari yo lari, gulung ya gulung, rolling ya rolling. Dan itu diterapkan ke anak-anak kita harus gitu. Lah yang jadi masalah anaknya gak gelem ning pondok tapi di rumah juga tidak ada nuansa pondok. Ini yang akan jadi masalah. Apa mana enek wong tua kok wedi karo anake dhewe, nek wong tua cap model apa ya. Karena orang tua yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Makatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dalu menika mugi wonten manfaatipun. Kirang langkung nyuwun pangapunten.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.